Perkenalkan, nama saya Yulia Andriani, NIM 190402054, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Samudera. Pada video kali ini saya akan bahas tentang plasmid dalam rekayasa genetika. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih plasmid dalam rekayasa genetika? Teknologi plasmid adalah salah satu teknik yang digunakan dalam rekayasa genetika untuk memasukkan atau memodifikasi DNA di dalam sel organisme. Namun, apakah sebenarnya plasmid itu dan bagaimana sih penggunaannya dalam rekayasa genetika? Yuk simak video penjelasannya. Plasmid memiliki banyak nama. Ada yang menyebutnya dengan DNA ekstra kromosom, yaitu artinya yang berada di luar, kemudian DNA sirkuler, yaitu yang berbentuk lingkaran. Jadi ada yang udah tahu apa itu pengertian dari plasmid? Jadi plasmid adalah molekul DNA ekstra kromosom yang berbentuk lingkaran yang ditemukan pada bakteri dan terpisah dari kromosom, yang dapat mengalami replikasi mandiri di dalam sel. Plasmid dapat dimanipulasi secara genetik untuk membawa sekuens DNA baru yang diinginkan. Dalam rekayasa genetika, plasmid dapat dimasukkan ke dalam sel organisme seperti bakteri atau tanaman untuk mengubah atau menambahkan sekuens DNA tertentu. Plasmid dalam rekayasa genetika digunakan sebagai alat mengkloning, mentransfer, atau memanipulasi gen. Contoh aplikasi penggunaan plasmid yang telah dikembangkan manusia adalah pembuatan insulin secara besar-besaran. Sebelum kita masuk pada pembuatan insulin, kita harus tahu dulu apa itu insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara mengubah glukosa darah menjadi glikogen atau gula otot. Jadi, hormon insulin dapat berfungsi pada bidang kesehatan, yaitu menurunkan kadar gula dalam darah, utamanya bagi penderita diabetes. Jadi, apabila ada orang yang kekurangan hormon insulin, maka akan mengakibatkan diabetes mellitus. Jadi, kalau ada orang yang mengalami kekurangan hormon insulin, maka akan mengakibatkan diabetes mellitus. Jadi, gimana sih kadar gula yang normal itu? Kadar gula yang normal yaitu 100, yaitu kadar gula puasa. Misalnya kan kita puasa semalaman, kemudian paginya langsung cek kadar gula dalam darah, maka kadar gula yang normal itu 100. Tapi kalau lebih dari 100, misalnya 200 atau 180-an, itu sudah teridentifikasi ke dalam diabetes mellitus. Sekarang paham kan, kadar gula yang normal itu 100, kalau lebih misalnya 200 atau 180-an berarti teridentifikasi ke dalam diabetes mellitus. Kemudian kita masuk pada pembuatan hormon insulin, yaitu pada pembuatan hormon insulin dilakukan penyisipan gen asing berupa penghasil insulin ke dalam tubuh bakteri. Gen asing diambil dari tubuh manusia normal, kemudian disisipkan ke dalam tubuh bakteri. Kemudian untuk penyisipan gen asing ini diperlukan vektor atau pembawa. Jadi vektor itu disebut juga dengan pembawa, di mana vektor inilah yang akan membawa gen penghasil insulin ini masuk dalam tubuh bakteri. Di sini ada yang tahu nggak kenapa plasmid dijadikan sebagai vektor atau pembawa gen? Oke, alasan dijadikannya plasmid sebagai vektor yaitu karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Kemudian plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya. Jadi alasan kenapa plasmid itu dijadikan sebagai vektor yaitu karena plasmid ini dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri lainnya, kemudian dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya. Plasmid adalah DNA ekstra kromosom, yaitu DNA yang berada di luar kromosom bakteri. Biasanya berbentuk sirkuler atau berbentuk lingkaran. Di samping ada gambar plasmid, yaitu yang berbentuk lingkaran ini adalah gambar plasmid. Kemudian ada bakteri DNA. Pada plasmid inilah nantinya kita akan gunakan untuk menyisipkan gen asing. Gen asing yang dimaksud itu adalah gen penghasil insulin untuk dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Jadi gen asing yang dimaksud itu adalah gen penghasil insulin. Tujuannya dimasukkan ke dalam tubuh bakteri adalah untuk memperbanyak agar gen-gen penghasil insulin lebih banyak. Jadi nantinya kita akan ambil gen-gen tersebut untuk diberikan kepada penderita kanker. Selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan hormon insulin menggunakan teknik plasmid, yaitu dapat diperhatikan gambar di samping. Yaitu prosesnya yang pertama, kita mengidentifikasi gen yang diinginkan. Ini merupakan sel manusia, yaitu gen yang menghasilkan insulin. Kemudian sel insulin yang kita inginkan dipotong sesuai dengan yang diinginkan.
proses pemotongan gen ini tidak bisa dilihat secara langsung atau dengan mata telanjang. Jadi proses pemotongannya dengan bantuan enzim, yaitu enzim endonuklease restriksi atau disebut juga dengan gunting DNA. Jadi pada proses pemotongan ini kan tidak bisa dilihat dengan secara langsung atau dengan mata telanjang. Jadi kita memerlukan bantuan enzim endonuklease restriksi atau disebut juga dengan gunting DNA. Kemudian kita mengisolasi plasmid DNA dan DNA manusia. Plasmid dari bakteri diambil biasanya menggunakan bakteri Escherichia coli. Ini adalah plasmid yang berwarna hijau. Inilah nantinya yang akan kita keluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian plasmid ini akan kita potong sesuai dengan gen tadi yang sudah kita potong. Pemotongannya menggunakan enzim endonuklease restriksi atau gunting DNA. Selanjutnya, bagian yang sudah dipotong disisipkan, masukkan gen yang kita inginkan, yaitu gen penghasil insulin. Pada saat penyisipan atau penyambungan plasmid DNA ke DNA insulin menggunakan enzim ligase atau lem biologis. Jadi, untuk menyambungkan plasmid DNA ke DNA insulin itu menggunakan enzim ligase atau disebut juga dengan lem biologis. Plasmid DNA dan DNA insulin yang telah menyatu membentuk lingkaran. Jadi DNA plasmid dan DNA insulin yang sudah menyatu itu dia berbentuk lingkaran plasmid, disebut juga dengan kimera atau DNA rekombinan. Kemudian kimera tadi dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli, yaitu untuk memperbanyak. Ada yang tahu nggak kenapa bakteri yang dipilih untuk memproduksi insulin? Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri membelah dengan sangat cepat. Dalam semalam saja kita bisa menghasilkan ratusan bakteri. Otomatis jika gen penghasil insulin ini masuk ke dalam tubuh bakteri dan di dalamnya mengandung gen sisipan, maka otomatis kita bisa menghasilkan gen penghasil insulin dalam jumlah yang banyak dalam waktu semalaman. Jadi, tujuan menggunakan bakteri adalah untuk proses perbanyakan. Setelah dilakukan penyisipan, maka akan dibiarkan selama 1 malam. Kemudian kita akan melakukan penyisipan seleksi klon bakteri. Kita akan melihat nantinya bakteri-bakteri yang akan kita tanam pada medium pada cawan Petri. Kita akan melihat mana kloni bakteri yang mengandung plasmid dan mana yang tidak mengandung plasmid atau rekombinan DNA. Kloni dengan non-rekombinan itu dia berwarna biru. Jadi yang non-rekombinan dia berwarna biru. Bisa dilihat pada cawan Petri. Itu ada kloni berwarna biru dan putih. Kloni yang berwarna biru itu tidak mengandung plasmid, jadi tidak ada tersisipi plasmid rekombinan. Sedangkan kloni yang berwarna putih inilah kloni yang mengandung plasmid rekombinan. Jadi kloni yang berwarna putih inilah yang kita butuhkan. Karena kloni yang berwarna putih inilah yang mengandung DNA rekombinan, di mana DNA ini merupakan hasil penyisipan dari gen insulin yang kita inginkan tadi. Bisa dilihat pada gambar sebelah sini, yaitu ini adalah bakteri pembawa plasmid yang ditanam di dalam medium agar. Kemudian di sini ada keterangan kloni yang membawa plasmid non-rekombinan itu berwarna biru. Itu artinya kita tidak butuhkan. Sedangkan kloni yang membawa plasmid rekombinan dengan gen lase yang tidak utuh itu berwarna putih. Kloni inilah yang akan kita butuhkan. Ini merupakan proses penyeleksian bakteri yang tumbuh. Itu yang mana yang mengandung gen penghasil insulin dan mana yang tidak mengandung gen penghasil insulin. Kemudian setelah itu dilakukan lagi pemurnian. Kita akan ambil kembali bakteri yang mengandung gen insulin. Kita akan murnikan, kita akan ambil gen-gen yang dihasilkan dari proses perbanyakan. Tadi kita kan sudah membahas pentingnya hormon insulin bagi tubuh. Peran hormon insulin yang paling utama adalah membantu mengontrol gula darah dengan cara memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dalam darah dan mengubahnya menjadi glikogen atau gula otot di sel otot. Kemudian trigliserida di sel lemak dan keduanya di sel hati. Glikogen dan trigliserida ini merupakan bentuk sumber energi yang disimpan oleh tubuh. Jadi selama pankreas memproduksi cukup hormon insulin dan tubuh dapat menggunakannya dengan benar, maka kadar gula darah pasti selalu berada dalam kisaran yang sehat. Karena kadar gula yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak baik bagi kesehatan.
Gangguan kesehatan akibat insulin terganggu. Yang pertama ada resistensi insulin, yaitu di mana kondisi ini terjadi ketika sel otot, lemak, dan hati tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Dampaknya, pankreas akan bekerja ekstra untuk menghasilkan lebih banyak insulin agar glukosa dapat digunakan sebagai energi. Adapun cara yang dilakukan untuk memperbaiki resisten insulin, yaitu dengan cara yang pertama, kurangi gula dan karbohidrat olahan. Kemudian, tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-9 jam per malam. Kurangi stres, kemudian konsumsi banyak fiber dan protein. Berolahraga dengan angkat beban, kemudian berhenti merokok. Kemudian penyakit yang kedua ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah menjadi terlalu tinggi akibat ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan glukosa menjadi energi. Glukosa tidak bisa diubah karena jumlah insulin dalam tubuh tidak cukup atau sel tubuh tidak bereaksi terhadap insulin. Biasanya penderita diabetes melakukan suntik hormon insulin dengan tujuan untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Gejala umum yang biasanya dirasakan oleh penderita diabetes yaitu yang pertama, gangguan penglihatan. Kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan lensa membengkak dan pandangan dapat menjadi kabur atau berkabut. Kemudian lebih sering buang air kecil daripada sebelumnya, mudah lapar dan makan lebih banyak. Kemudian kesemutan atau kebas di tangan dan kaki. Sering merasa haus, luka sulit sembuh, kemudian infeksi pada kulit, kantung kemih atau gusi, dan gatal-gatal di daerah genital. Kemudian mudah merasa lelah. Kemudian penyakit yang ketiga ada insulinoma, yaitu insulinoma adalah tumor kecil di pankreas. Tumor ini akan mengakibatkan produksi insulin menjadi berlebihan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang keempat ada sindrom metabolik, adalah sekelompok kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lain seperti stroke dan diabetes. Sebaliknya, jika insulin tidak bekerja secara efektif untuk menurunkan kadar gula darah atau disebut resistensi insulin, juga dapat mengakibatkan risiko terjadinya sindrom metabolik. Kemudian yang kelima ada sindrom ovarium polikistis, adalah suatu kondisi medis yang menyebabkan gangguan pada kerja ovarium. Sindrom ovarium polikistis ini dapat mengakibatkan kadar beberapa hormon dalam tubuh menjadi tidak normal, termasuk kadar hormon insulin yang menjadi lebih tinggi. Jadi dapat dilihat pada gambar di samping itu ada ovarium yang normal dan ovarium yang terkena polikistis. Jadi pentingnya bagi kita memeriksakan kesehatan ke dokter dan melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami penjelasan mengenai plasmid dalam rekayasa genetika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.